Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kita mempersiapkan kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kita akan memuji Tuhan, kita menyanyikan kitab Bakti 231 dalam hidup beriman. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang, saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Mari kita bersatu dalam doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau selalu baik dan menolong kami. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu dan menghayati pertolongan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat hidup sebagai anak-Mu, membangun kehidupan ini dan memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai 16 saya bacakan bagi kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya, memeliharanya dalam kehidupan beriman sehari-hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku, seorang mahasiswa teologi mulai merasakan dirinya asik dengan belajar. Mulai menekuni cara memahami Alkitab. Dia terus ke perpustakaan untuk melihat analitikal. Begitu dia asiknya. Namun dia juga sadar bahwa dia harus melayani. Dia dengan sungguh-sungguh mengikuti pelayanan ibadah minggu, pelayanan anak IMPA. Nah, itu yang dikerjakannya. Apa yang terjadi? Lalu dia mulai berolahraga dengan baik, dan dia sehat. Dia merasakan kebahagiaan karena dia juga tidak terikat begitu rupa dengan belajarnya, tetapi dilakukan dengan senang dan hasilnya semakin baik karena dia sehat dan dia melayani. Itulah hidup seimbang yang dimiliki oleh mahasiswa teologi itu. Nah, terkadang
hidup kita ini memang asik gitu ya, dengan hal-hal yang ada di dunia. Bekerja, mencari uang gitu ya, punya jabatan, semua kan baik ya. Tetapi ketika kita tidak lagi punya keseimbangan dengan menjaga kesehatan, dengan melakukan pelayanan, ya, atau mengalami kesulitan membagi waktu dengan persekutuan-persekutuan Kristen, ini tanda bahwa kita mengalami masalah. Ada semacam godaan untuk kita tidak bisa fokus sebagai seorang Kristen yang baik. Hanya hal-hal dunia. Dengan jabatan yang baik itu bisa membuat dia dalam tanda petik gila jabatan. Atau ada uang yang banyak, dalam tanda petik dia gila dengan uang itu. Kalau sudah seperti itu, tentu saja dia akan semakin sulit. Kita tahu bahwa orang yang punya jabatan justru terjebak dengan jabatannya. Dia bisa mempunyai masalah keluarga yang serius. Orang yang punya uang banyak bisa terjebak dengan uangnya, sehingga dia justru dikuasai oleh uang. Uang menjadi mamon, bukan menjadi alat tukar, bukan menjadi alat kesejahteraan. Dan banyak sekali yang lainnya, ya. Banyak sekali hidup ini juga bisa asik, ya. Bisa dikuasai juga oleh hal-hal dunia. Hal dunia yang baik itu telah menjadi buruk kalau kita dikuasai olehnya. Kalau gitu peran agama itu apa? Nah, ini dia kitab Ibrani yang kita baca. Saya mulai dengan menjelaskan bahwa agama menurut kitab Ibrani itu, ya, agama itu adalah, ya, adalah jalan menuju Allah. Agama itu membawa orang kepada Allah. Ibrani sadar bahwa ada tantangan, ada godaan. Dan kalau sudah seperti itu, orang bisa jatuh memang dengan godaannya. Tetapi agama punya peran membawa kepada Allah. Lalu, kalau dia agama Kristen, gitu ya, Ibrani ini berkata, Kristus yang menjadi penolong. Dia yang akan menolong begitu rupa mengatasi rintangan. Ayatnya yang ke-16, saya baca bagi kita ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau Kristus itu telah, gitu ya, telah ada di tengah dunia, tentu dia menghadapi berbagai hal. Itu nanti kita renungkan ya bersama di ayat berikutnya, jelas sekali. Nah, bagi orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang masuk Kristen, begitu ya, dia menghadapi masalah yang tidak mudah. Godaannya adalah justru dari keyahudian sendiri yang pada waktu itu sangat moralistis pada satu sisi, dan sisi lain dia melakukan penghambatan terhadap orang-orang yang masuk Kristen ini. Kita bisa memahami bahwa sering agama itu justru menjadi moral yang di tangan manusia, lalu manusia menuntut Allah. Saya sudah melakukan yang baik, jadi Tuhan harus memberi saya kedudukan, kehormatan. Jadi bukan lagi rendah hati, tetapi justru
dia sombong. Nah, ini dia. Kekristenan tidak seperti itu. Nah, dengan begitu, Keyahudian bisa marah. Kekristenan itu dia selamat karena ditolong. Karena memang manusia itu cenderung melakukan yang jahat, berdosa. Nah, Allah datang dalam Yesus Kristus menolong, mengubahkan dari yang upaya untuk moralisme menjadi hidup karena kasih karunia Allah. Begitu ya, dalam pembacaan kita. Jadi, jelas sekali bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, gitu ya. Jadi, memang seperti itu kekristenan sehingga menjadi masalah tersendiri. Dan dampak berikutnya adalah mereka bisa menghambat. Dan kita tahu bahwa dalam sejarah gereja, orang-orang Kristen mendapatkan penghambatan yang luar biasa juga dari pihak orang-orang Yahudi. Mereka membunuh Yesus, tetapi ada murid-murid yang semakin banyak. Itu menimbulkan masalah tersendiri bagi mereka. Selain penghambatan dari pihak penguasa ya. Tapi konteks ini jelas sekali berhubungan dengan Keyahudian. Dan memang agama itu bisa menghambat orang lain. Padahal agama yang lain tidak mempermasalahkannya. Seharusnya agama itu pada belajar untuk menghargai, menghormati, dan dia juga semakin dekat dengan Tuhan kalau punya prinsip yang rendah hati seperti itu. Kalau kita berpegang teguh ya, berpegang teguh pada keyakinan, iman, maka kita bisa mengatasi masalah-masalah itu. Dan itulah nasihat dari kitab Ibrani ini. Ayatnya yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau kita berpegang di situ, kita akan kuat, walaupun ada yang menggoda. Kita pegang teguh iman kepada Kristus, yang memang adalah imam agung. Ya. Imam besar agung. Kalau imam besar pada umumnya, ya mereka menyampaikan korban kepada Allah. Ya, perantara antara manusia dengan Allah itu imam. Tetapi imam besar agung kita, dia juga ya, dia menyampaikan dirinya sebagai korban. Nah, ini berbeda dengan imam besar pada umumnya. Imam besar agung kita, Tuhan Yesus itu, dia yang dikorbankan. Dirinya lah menjadi korban. Sehingga siapa yang percaya tertebus dalam proses yang Tuhan ingin lakukan, berikan kepada kita yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, ya, dalam Kristus itu, kesalahan kita diatasi. Dengan pengorbanan Kristus kita menjadi rendah hati dan kita diproses begitu rupa, semakin hari semakin dekat dengan Dia dan semakin rendah hati. Nah, ini dia. Jadi inilah pergumulan ya. Kalau kita berpegang teguh, kita bisa mengatasinya. Kita percaya bahwa kita bisa karena Tuhan saja. Ya. Karena Dia memang berbeda. Gitu ya. Dia tidak sama dengan imam pada umumnya yang melakukan upacara kurban itu. Tetapi Dia sendiri yang dikorbankan. Sehingga benar-benar kita mengatasi dosa di dalam Dia. Di situ letak keagungannya. Itu bisa kita bandingkan dalam pasal 7 ayat 27 ya. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosa, untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini. Jadi ketika kita benar-benar menerima Kristus, Kristus berkorban.
dia yang disalibkan. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan kesalahan, pada umumnya atau sebelumnya itu kita harus membawa korban. Kini kita menemui atau bersedia dipimpin Tuhan dalam proses untuk kita mengatasi segala pergumulan dosa kita di dalam Kristus yang menyelamatkan itu. Jadi kita semakin yakin, kita nggak ragu-ragu, hati kita yang tertuju kepada Tuhan, yang bersedia untuk dikoreksi, diperbaiki. Nah, seperti itu. Itulah hidup yang baru, hidup oleh Imam Besar Agung Tuhan Yesus. Nah, dengan begitu, ayatnya yang ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini semakin meyakinkan bahwa imam besar ini juga merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga dalam proses kita untuk hidup baru, bersedia keluar dari dosa, kesalahan, atau keterikatan dengan hal-hal duniawi, ya, yang menghambat kita untuk hidup secara surgawi. Ya. Maksud saya hidup surgawi itu ada hidup kekal, ya. Sekarang kita sudah merasakan. Tetapi terkadang kita juga masih dikuasai oleh hal duniawi. Seperti saya katakan tadi, misalnya kita mau ibadah. Ternyata kita begitu dikuasai hal dunia sehingga tidak jadi ibadah. Kita mau memberi persembahan, tetapi kita dikuasai uang, akhirnya kita nggak memberikannya. Padahal hati kita mau. Itulah ikatan-ikatan. Dan banyak lagi. Hal duniawi itu baik dan kita tetap menjalankannya, mengembangkannya, ya, seperti investasi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10, terus berkembang. Tetapi dia tidak boleh sama sekali untuk mengganggu kita, karena kita itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, sehingga gitu ya, atau seharusnya kita justru bisa berkembang begitu rupa, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10, terus berkembang. Itu buah dari iman kita. Karena itu, apa kesulitanmu? Tuhan merasakan, dan serahkanlah segalanya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita menghadapi masalah-masalah, Tuhan datang ke dunia menghadapi masalah-masalah. Sehingga kita tidak pernah merasa sendiri. Karena itu, ketika kita menghadapi masalah-masalah, undang Tuhan untuk bekerja memproses kita begitu rupa. Dan kita juga bersedia untuk menanggalkan semua beban itu. Saya akan mengakhiri renungan singkat ini dengan sebuah kesadaran dari Alfred Nobel. Sebagai seorang yang menemukan dinamit, itu kan baik sekali ya untuk pekerjaan, misalnya membuat jalan gitu. Kalau dicangkul kan lama gitu ya, tetapi dipasang dinamit dia bisa diledakkan dan ditata dengan cepat. Tetapi kita tahu bahwa dinamit itu bisa menjadi alat perang. Nah, kesadaran yang tumbuh adalah bagaimana supaya bisa menggunakan apa yang kita ciptakan, hal-hal di dunia ini, dengan baik. Bukan sebaliknya, dia justru merusakkan kita, menghancurkan kehidupan bersama, dan kita berlomba-lomba di situ. Karena itu sang pemenang Nobel jelas sekali, dia adalah orang yang sebenarnya ada dalam kesadaran ini. Kesadaran bahwa hal-hal dunia itu bisa dipersembahkan dengan kemanusiaan atau terhadap kemanusiaan semakin baik. Bukan menghambat kemanusiaan. Bukan membuat orang jauh dari Tuhan. Ini sekedar contoh bagaimana orang yang percaya itu bisa ya membangun kehidupannya dan terus mengelola ke depan dengan baik. Nah, itulah Alfred Nobel. Dan sampai sekarang orang yang menerima Nobel itu adalah orang yang bisa berbakti mengembangkan kehidupan. Nah, jadi bisa menghambat memang ilmu pengetahuan, teknologi, hal-hal dunia, jabatan, uang, itu bisa gitu loh. Tetapi dengan Imam Besar Agung Tuhan Yesus, ketika kita begitu dekat,
Dia bisa merasakan kesulitan-kesulitan kita. Karena itu teruslah bersedia menjalin hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan, sehingga permasalahanmu, pergumulanmu, kendala-kendala yang dihadapi tidak membuat kita benar-benar terjerembab. Kita merenungkan hidup kita dan kita bersedia untuk Tuhan pimpin. Karena itu, selamat menerima Kristus, sungguh-sungguhlah bersedia untuk Dia bimbing kita, berkati kita, sehingga kita benar-benar beroleh jalan masuk itu, ya, ke hadirat Allah itu, ya. Agama itu menurut kitab Ibrani ini adalah jalan masuk ke hadirat Allah, kepada Allah. Kalau Anda punya halangan rintangan, Tuhan Yesus ada di pihakmu, mengerti kondisimu. Dia juga turut merasakan apa yang kamu rasakan. Inilah firman Tuhan yang semakin meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ini, berkarya, ya, berkreativitas begitu rupa membangun kehidupan. Tetapi seperti mahasiswa teologi tadi, dia bekerja keras, tetapi dia semakin sehat, semakin baik, karena dia juga menjalankan pertemuan-pertemuan Kristen, ibadah-ibadah, pelayanan begitu rupa dalam kehidupannya. Dia semakin dekat dengan Tuhan, dan dia telah menyelesaikan studinya dengan baik, karena dia juga menjaga semua hal dengan baik, hal dunia, tetapi dia fokus untuk hidup ke hadirat Allah. Jalan masuk itu ada pada Yesus yang menolongnya. Selamat Anda, kita semua hidup dalam pertolongannya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, menyanyikan Kitab Bakti 231 baitnya yang kedua. 231 baitnya yang kedua, cahaya rohnya yang cerlang masuk hati yang gersang, dan syair berikutnya. Cahaya rohnya yang cerlang masuk hati yang gersang, tuntunannya pun teguh. Yesuslah andalanku, biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah penolong kami ketika kami menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Kami ditolong Tuhan Yesus untuk hidup juga dan fokus datang kepada Allah, datang ke hadirat-Mu. Kami tidak terjebak atau tidak dikuasai oleh hal-hal dunia. Karena kami dekat padamu, kami menuju kepada Allah dalam hidup ini, maka kami dapat berbuah. Karena kami beriman teguh dan semakin mempercayai Engkau untuk menolong hidup kami, maka kami berproses dan semakin dekat padamu. Terima kasih, firman-Mu ini meyakinkan kami, sehingga bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, apapun yang kami alami, kami punya imam besar agung yang menolong, yang meyakinkan kami bahwa hidup kami begitu dihargai Tuhan, ditolong Tuhan, dan kami dimampukan untuk hidup menuju kepada Allah saja. Kami juga mau berdoa agar iman kami semakin teguh. Tolonglah ketika kami bekerja, kami menyadari bahwa kami anak Allah yang punya imam agung, imam besar agung,
Tuhan Yesus. Sehingga kami akan maksimal menjalankan tugas di dunia ini, berkarya begitu rupa, tetapi selalu dekat dengan Tuhan. Bukan mempertentangkan atau mengatakan Tuhan kan tahu pergumulanku, lalu dia tidak beribadah, tidak dekat dengan Tuhan. Biarlah hati kami semua terus diperbarui oleh Tuhan dan kami terus berproses. Doa kami untuk semua pendengar, semua warga jemaat, kami benar-benar dapat hidup di dalam Tuhan dan pertolongan-Mu nyata. Biarlah kami terus membangun kehidupan di dalam Tuhan, dan inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam pertolongan-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.